warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada kami terkait dengan mosi kita pada pagi hari ini, terkait dengan di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, penerimaan mahasiswa baru berdasarkan pada indeks kejujuran. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat, Arif lagi bijaksana. Terkait dengan mosi kita pada pagi hari ini, kami menyatakan kami sangat setuju tentang indeks kejujuran yang dijadikan landasan untuk menerima mahasiswa baru. Dewan Juri yang terhormat, kejujuran laki-laki merupakan topik paling hangat di kalangan masyarakat terkait dengan korupsi yang merajalela di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, pada tahun 2019, ICW mencatat ada 271 korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung dan KPK dengan jumlah tersangka 580 orang, kerugian negara 8,4 triliun, suap 200 miliar, dan jumlah pencucian uang 180 miliar. Dewan Juri terhormat, perlu adanya tatanan sosial yang perlu kita kedepankan, bukan berdasarkan individu-individu yang kita tekankan atau pemberantasan korupsi pada individu-individu yang telah melakukannya. Dewan Juri terhormat, pada dasarnya bibit-bibit itu timbul dan tanpa kita ketahui akan terus merajalela di negara kita Indonesia. Lalu apa saja langkah kita yang perlu untuk menangani tindak pidana korupsi ini? Untuk itu kami sangat setuju dengan mosi kita pada pagi hari ini tentang indeks kejujuran yang dikedepankan. Dewan Juri yang terhormat, kita mengambil kasus atau mengambil ilmu dari negara Selandia di mana tingkat korupsinya sangat rendah. Mengapa demikian? Karena masyarakatnya memiliki prinsip untuk bersikap jujur, terutama dalam hal pendidikannya. Karena Dewan Juri yang terhormat, meskipun pendidikannya tinggi namun tanpa kejujuran, itu akan merobohkan benteng dari pendidikan itu sendiri. Perlu kita ketahui dari para pejabat-pejabat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki ilmu yang tinggi, namun bagaimana mereka bisa berada dalam tahanan terkait dengan kejujuran mereka yang masih dipertanyakan. Dewan Juri yang terhormat, langkah pertama adalah pada tingkat pendidikan, tingkat sekolah, di mana para pemuda yang harus kita didik, para pemuda yang harus kita biasakan untuk bersikap jujur. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kita harus melihat tingkat pendidikannya bukan berdasarkan pada nilai yang bisa saja diubah oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, indeks pendidikan harus kita lihat. Namun, ini yang menjadi problematika kita pada pagi hari ini. Terkait dengan indeks kejujuran tersebut, dijadikan sebagai tolak ukur terhadap sekolah untuk jika sekolah tersebut memiliki indeks kejujuran yang baik, ia akan dinyatakan bahwa seluruh dari sekolah tersebut orang-orang jujur. Namun tidak demikian Dewan Juri yang terhormat. Perlu kita ketahui langkah-langkah apa saja yang perlu kita kedepankan untuk melihat kejujuran tersebut. Langkah awalnya adalah dengan cara kita melakukan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan fakta-fakta dan berdasarkan pada intelektual yang pasti. Dewan Juri yang terhormat, selama ini ketika kita melakukan penerimaan mahasiswa baru atau tindakan-tindakan lainnya berdasarkan pada data-data yang masih disiapkan seperti nilai rapor, sertifikat yang masih saja bisa dibuat. Namun, jika kita menggunakan dengan cara melakukan langsung atau intelektual berdasarkan hal-hal yang bisa kita pastikan kejujurannya, saya yakin orang-orang akan berlomba-lomba untuk meningkatkan intelektual mereka, bukan berdasarkan berlomba-lomba untuk mengejar nilai mereka. Hal ini yang perlu kita kedepankan Dewan Juri terhormat. Di dalam kalangan masyarakat, nilai lebih diutamakan daripada tingkat intelektual. Maka dari itu, tidak salah jika dalam mereka setelah terjun dalam dunia lapangan, mereka akan lebih mengutamakan nilai. Nilai apa? Nilai-nilai uang-uang pada di negara-negara yang mereka jabati. Dewan Juri yang terhormat, perlu adanya peran pemerintah secara khusus untuk menanggapi apa saja yang akan menjanjikan dari penerapan indeks kejujuran tersebut. Bukan berdasarkan pada nilai, namun berdasarkan pada intelektual yang harus kita junjung tinggi. Dan yang paling utama adalah untuk meningkatkan nilai-nilai agama yang harus kita junjung tinggi. Karena yang saya tahu, pendidikan karakter di Indonesia, terutama pada sekolah-sekolah yang berbasis tidak berdasarkan agama, mereka kurang dalam pendidikan karakter. Mereka masih kurang dalam pendidikan kejujuran. Bagaimana bisa begitu? Karena mereka hanya tenggelam pada dunia-dunia yang mengedepankan pada nilai-nilai
pelajaran. Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itu, perlu adanya nilai-nilai karakter yang kita kedepankan di sini oleh para sekolah-sekolah yang kita yakini merupakan sebuah lembaga di mana sekolah tersebut akan menciptakan pemuda-pemuda yang akan membangun negara kita pada suatu saat nanti. Jadi kesimpulan yang dapat kami rekomendasikan untuk mengatasi masalah korupsi adalah di lembaga pendidikannya. Pertama adalah dengan mengedepankan nilai intelektual dan tidak mengedepankan pada nilai-nilai yang tertera pada kertas ataupun rapor ataupun sertifikat, namun berdasarkan intelektual yang dapat menjanjikan. Dan yang kedua adalah pendidikan karakter yang perlu kita kedepankan untuk para pemuda-pemuda kita. Terima kasih. Semoga rekomendasi dari kami dapat dipertimbangkan oleh Dewan Juri yang terhormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.